sesuatu yang pastinya memerdekakan kita semua ya. Oleh karena kasih Kristus kita dimerdekakan, kita dimenangkan atau dimerdekakan Kak. Oke, kita berikan tepuk tangan. Karena kemenangan adalah sebuah kemerdekaan. Tanpa kemenangan gak ada kemerdekaan. Jadi apapun intinya bahwa kita semua sudah dimerdekakan, kita semua dimenangkan. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Petki semuanya, yuk kita sama-sama mau mulai ibadah kita ini. Tapi sebelumnya sekali lagi buat sahabat-sahabat Petki yang saat ini berada di Zoom, senang sekali boleh menyambut sahabat-sahabat Petki semuanya. Tapi bagi sahabat-sahabat Petki, boleh dong berinteraksi dengan kita melalui kolom komentar, ramaikan kolom komentar. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat Petki yang belum join, boleh diajak juga teman-temannya, rekan-rekannya, anggotanya semua dari berbagai daerah, diajak semua yuk segera join karena kita akan merayakan Paskah pada hari ini bersama-sama. Penuhi kolom komentar kita, penuhi kolom chat kita supaya kita boleh sama-sama merasakan interaksi dari sahabat-sahabat Petki di berbagai daerah. Dan juga buat sahabat-sahabat Petki yang saat ini berada di Karitas atau Gereja Karitas di Wiataguna Bandung, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebelum kita mulai, aku mau ngajak kita berdoa dan nanti akan ada sesuatu, tunggu aja kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama merefleksikan arti Paskah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena siapa kami ya Tuhan, bukan karena kehebatan kami bisa ada sampai saat ini. Tapi ya Tuhan, izinkan kami ya Tuhan untuk memaknai setiap kemerdekaan, setiap kemenangan yang kami dapatkan itu oleh karena-Mu ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, cover semuanya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami sekali lagi, tapi biarlah Paskah kami pada hari ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga cover segala sinyal, segala apapun yang kami gunakan ya Tuhan, dari peralatan dan lain-lainnya. Tuhan cover semuanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi aku mau memberikan sebuah informasi bahwa hari ini kita akan dilayani oleh Praise and Worship Petki. Keren banget. Ada siapa aja? Aku mau kenalin terlebih dahulu. Dari keyboard. Baik, kayak atraksi tinju ya. Dari sudut kanan, sudut kiri. Tapi ini enggak ya. Dari keyboard ada Bang Oni. Dan juga dari gitar ada Naya. Bukan cuma itu, dari bass juga ada Teguh yang tetap berdiri teguh. Dan juga ada Kahon. Siapa lagi kalau bukan Reza Rinaldi Siregar. Bukan cuma itu guys, atau sahabat-sahabat Petki semuanya, kita juga akan dilayani oleh Praise and Worship yang suaranya tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Cynthia Lydia Montolalu. Ada juga singer-singer andalan kita, ada Ronald dan juga Kak Ivon. Kalau begitu, kita mau mulai ibadah Paskah kita. And 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai ibadah Paskah Petki 2022. Kita sambut Praise and Worship Petki. Please welcome Praise and Worship Petki. Shalom sahabat Petki. Kita udah siap untuk beribadah ya. Kita sudah buka dengan doa. Dan kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Ini mungkin ada yang bilang, udah tanggal segini baru bikin acara Paskah. Oh, kebangkitan Kristus itu sepanjang waktu. Bukan cuma pas hari Paskah, itu cuma momentum aja memperingatkan kepada kita, Yesus telah mati, tapi Dia telah bangkit dan menang atas maut. Jadi mungkin ada yang merasa, aduh kayaknya tahun ini lemes deh rohaninya gitu. Tapi momen Paskah itu kita diingatkan kembali bahwa kita ini semua sebenarnya lebih dari pemenang. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, kemenangan terjadi di sini.
karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Oh haleluya, puji nama-Mu. Ya Bapa, hanya Engkau yang kami puji dan sembah ya Bapa. Masih tetap memuji Tuhan, masih semangat? Amin. Harus semangat dong, Tuhan udah mati dan bangkit buat kita. Masa kita nggak mau semangat? Nah, kita harus merasakan sukacita surga turun ke atas kita. Ayo kita nyanyikan pujian sukacita ini. Sukacita surga turun ke atas kita ya. Kita angkat pujian ini. Yuk, yang di rumah silakan berdiri, bertepuk tangan. Kalau perlu goyang kanan, goyang kiri gak apa-apa. Ekspresikan sukacita kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatmu takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan
bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, tak Hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata Penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Dipersilakan duduk kembali. Satu Korintus 15 ayat ke-51 sampai ke-58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut akan ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, kita masih mau menyanyi sebuah lagu lagi, Karena Salibmu. Hanya karena salib Yesus Kristuslah maka kita bisa hidup sampai pada hari ini.
Darahnya lah yang menyucikan kita, memulihkan kita, yang memenangkan kita. Karena terlalu besar kasih Kristus kepada kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Jalamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan menerima firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Pendeta Dr. Kennedy Sihotang MTH, yang sekaligus salah satu dari pengurus Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristen Indonesia. Dipersilahkan kepada hambanya.
Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita untuk menghampiri Tuhan, sehingga Paskah di tahun 2022 ini menjadi Paskah yang istimewa. Izinkan Tuhan menjamah hati kita, izinkan Tuhan memberkati kita di Paskah yang dilaksanakan oleh PETKI secara nasional ini. Dimanapun saudara berada, apakah saudara ada di ruangan ini atau saudara ada di dalam ruang Zoom, saya berdoa supaya Tuhan akan menjamah saudara, memberkati saudara, dan firman-Nya juga dikumandangkan di dalam hati saudara. Oleh sebab itu Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini hamba secara jujur datang di hadapan-Mu, memohon pengurapan Tuhan, memohon kuasa Tuhan, sehingga ibadah Paskah yang dilaksanakan oleh PETKI secara nasional ini akan menjamah kami, memberkati kami, sehingga di tahun ini menjadi tahun yang menginspirasi hidup kami, semakin cinta Tuhan, semakin dekat Tuhan, semakin rela menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terbaik yang pernah ada di dalam hati dan di dalam hidup kami. Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Oleh sebab itu kemenangan itu sudah tidak dapat dibendung lagi. Kami sudah memilikinya karena kemenangan-Mu menjadi kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kami supaya kami mendengar, berkati setiap pribadi yang melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk semua panitia DPP PETKI yang melaksanakan Paskah secara nasional di tahun ini. Dan saya sudah berdoa supaya dimanapun kita mengikuti Paskah ini diberkati oleh Tuhan sungguh-sungguh. Saya diberi tema oleh karena kasih Kristus kita dimenangkan. Saya setuju dengan tema ini karena memang karena kemenangan Kristus, saudara dan saya tidak ada lagi yang dapat memungkirinya. Saudara dan saya pasti menjadi pemenangnya. Amin. Oleh sebab itu di Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 39 dikatakan, saya bacakan dan saudara menyimaknya, baik yang ada saudara di layar Zoom, saudara bisa simak baik-baik. Dikatakan pasal 8 dari kitab Roma, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik itu bahwa baik maut, baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Secara singkat saudara-saudara, secara cepat akan saya jelaskan ayat-ayat ini dan bagaimana hubungannya dengan tema kita di tahun di tema Paskah Petki di tahun 2022 ini, yaitu oleh karena kasih Kristus kita dimenangkan. Tugas saudara yang ada di ruangan ini dan tugas saudara yang ada di luar di dalam Zoom ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tugas kita yang utama, dengarkan kebenaran firman atau dengarkan pesan Paskah di tahun ini dengan baik-baik. Yang kedua, setelah engkau dengarkan, responi dengan sangat baik. Yang ketiga, setelah engkau dengar, responi dan lakukan dengan baik. Saya berdoa Tuhan akan memberkati engkau. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat saudara-saudaraku latar belakang dari kitab Roma. Paulus atau penulis kitab Roma sedang menjelaskan bahwa saudara semua semata-mata dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara tidak dibenarkan karena saudara mungkin lengkap secara fisik. Bukan. Kita dibenarkan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada cara yang lain. Saudara-saudara, oleh sebab itu di pasal 6 dari kitab Roma dikatakan, penulis kitab Roma mengatakan bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang menang terhadap kuasa dosa dan terhadap kuasa maut. Di pasal 7 dikatakan, sebelum saya bahas di pasal 8, di pasal 7 dikatakan, penulis Roma mengatakan, di dalam Yesus Kristus kita telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Pasal 8 yang akan kita bahas, saudara-saudaraku, lebih terinci dan lebih seksama adalah penulis kitab Roma di pasal 8 menceritakan kita yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dikatakan yang pertama, dengarkan ini baik-baik. Kita pasti hidup aman. Yang kedua dikatakan, kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kita pasti dapat memiliki sebuah keyakinan penuh bahwa saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi saudara, dengarkan ini baik-baik. Saudara ini bukan di luar dari pemenang, tapi saudara sudah dimasukkan di dalam pemenang. Jadi saudara, DNA-nya saudara adalah pemenang. Bukan kalah, bukan pengecut dan lain sebagainya. Apapun kondisi kita, situasi kita, Alkitab katakan engkau yang ada di dalam Yesus Kristus dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya bangga memiliki Yesus karena saya dimasukkan di dalam bagian orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mungkin saudara berkata, Pak Kennedy, apa alasannya, apa dasarnya sehingga penulis Roma mengatakan kita ini telah digabungkan di dalam orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ayat 31 dikatakan dasarnya, alasannya mengapa saudara dan saya dikatakan lebih daripada pemenang. Yang ayat yang ke-31 bagian B dikatakan di pasal 8 tadi, tidak ada yang dapat melawan kita selama kita ada di dalam Kristus. Ayat 31 bagian B. Ayat yang ke-32 di pasal 8 kitab Roma dikatakan, Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ayat 33 dikatakan, mengapa kita lebih daripada pemenang? Ayat yang ke-33 penulis kitab Roma mengatakan, tidak ada yang dapat menggugat orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ayat yang ke-34 dikatakan, saudara-saudaraku, tidak ada yang akan menyalahkan kita. Ayat 35 lebih dahsyat. Bagian B dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Walaupun demikian, saudara-saudara, walaupun kita sudah dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan berarti, dengarkan ini, walaupun demikian, bukan berarti kita tidak, hidup kita akan lancar-lancar saja. Hidup kita tidak akan pernah lagi menghadapi masalah. Hidup kita tidak ada lagi penderitaan. No, tidak.
Tetapi yang Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan secara pasti adalah ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi penderitaan, kita diberi keteguhan hati, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi keyakinan bahwa Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia terus akan bersama-sama dengan kita. Bahkan kitab Mazmur dikatakan pasal 23, sekalipun di dalam bayang-bayang kematian, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Itu yang harus saudara pegang, bahwa Yesus akan memampukan kita untuk mengatasi semua kemelut dalam hidup kita. Itu dijelaskan dengan baik saudara-saudaraku di pasal yang ke-8 dari kitab Roma ayat 36 dan 37. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama-sama di tahun di memperingati Paskah di tahun 2022 ini. Bagaimana kita bisa dengan penuh keyakinan bahwa karena kasih Kristus kita dimenangkan. Paulus atau penulis kitab Roma menjelaskannya dengan sangat baik, sangat detail, dan sangat penuh keyakinan, saudara. Tidak, yang pertama, alasan pertama, mengapa kita bisa dengan sangat yakin mengatakan bahwa kita adalah pemenang. Yang pertama alasannya, ayat yang ke-34 bagian A dikatakan, karena Kristus telah mati buat saya dan buat saudara. Dia mau rela mengorbankan dirinya untuk saudara dan untuk saya. Dia rela ada di atas kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Kematian Kristus terjadi untuk menebus dosa kita, untuk menanggung segala akibat dari hukuman dosa kita. Artinya kita tidak mungkin dihukum karena hukuman dosa sudah dipikul oleh Kristus di atas kayu salib. Saya mau katakan saudara-saudaraku, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Apapun dosamu, kalau engkau datang berlutut di kaki Tuhan dan mengaku dosamu, tangan Tuhan terbuka dan memeluk engkau kembali. Alasan kedua, mengapa kita dengan yakin, secara cepat saudara, alasan kedua mengapa kita dengan yakin bahwa kita bukan hanya sebagai pemenang atau di bagian dari orang-orang yang menang, tapi lebih daripada pemenang. Alasan yang kedua, penulis kitab Roma mengatakan bagian ayat yang ke-34, ayat 34 bagian B dikatakan, karena pertama tadi karena kematian Kristus, yang kedua karena kebangkitan Kristus. Kristus itu bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Alkitab mengatakan kalau Yesus hanya mati tapi tidak bangkit, sia-sia iman kita. Kita tidak benar-benar diampuni dosanya. Tidak benar-benar bebas dari dosa. Tidak benar-benar bebas dari maut. Tetapi puji Tuhan, Yesus bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Dan Paskah ini menjelaskan, memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati, tapi Allah kita bangkit. Kalau dia bangkit, kebangkitan kita pun akan terjadi. Kalau kemenangan Kristus dari antara orang mati dan dia bangkit, kemenangan itulah menjadi kemenangan kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan ke-17 dikatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena sekalipun kita beriman, kita masih hidup di dalam dosa, kuasa dosa. Tetapi, puji Tuhan, ini sudah, jangan berhenti pada ini. Tetapi kenyataannya adalah Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita peringati sebagai hari Paskah. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Kristus sudah berhasil, sudah menang, membereskan seluruh dosa-dosa kita yang tidak bisa kita bereskan dan tidak bisa kita lakukan. Alasan ketiga mengapa kita dikatakan lebih daripada pemenang. Alasan ketiga adalah ayat yang ke-31. Karena Kristus ada di pihak kita. Woi, dahsyat ini saudara-saudaraku. Ayat 31 katakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita?
Kata jika bukan berarti saudara-saudara menjelaskan tentang Allah bisa saja di pihak kita. Bukan. Tapi kata jika Allah di pihak kita, ini sebuah kepastian. Bukan antara dia mau atau tidak. Tetapi kata jika Allah di pihak kita, ini berbicara menunjukkan bahwa Tuhan pasti di pihak kita. Jangan ragukan apapun kondisi kita, saudara-saudara. Jangan ragukan bahwa Allah akan selalu di pihak kita. Itu pasti. Ini terlihat dari ayat yang ke-32 bahwa Allah memang di pihak kita. Dibuktikan dari kerelaan Allah menyerahkan anaknya yaitu Yesus Kristus mati bagi kita, saudara-saudara. Kalau bukan Allah nggak mau di pihak kita, dia nggak akan serahkan anaknya mati menggantikan kita. Tapi dia mau katakan, dimanapun engkau berada, apapun kondisimu, apapun situasimu, Tuhan tetap akan bersama-sama dengan kita dan di pihak kita. Alasan keempat, saudara-saudaraku, mengapa kita lebih daripada pemenang? Oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa adalah pemenang. Alasan yang keempat adalah ayat 34 bagian C. Karena Kristus membela kita terhadap apa? Dia adalah pembela kita. Bukan hanya di pihak kita diam-diam saja dan tidak melakukan apa-apa ketika kita menghadapi persoalan-soalan. Bukan, saudara. Tapi bukan hanya dia bagian dari ada di pihak kita, tapi juga dia akan menjadi pembela kita. Pembela kita dalam hal terhadap apa? Ayat 31 menjelaskan Kristus atau Yesus yang telah mati dan bangkit dan kita peringati sebagai hari Paskah. Ayat yang ke-31 dikatakan dia akan membela kita dari segala lawan kita. Maksudnya siapa lawan kita? Pasti bukan orang tua kita, pasti bukan mama kita, pasti bukan papa kita, pasti bukan koko kita, pasti bukan abang kita, pasti bukan adik kita, pasti bukan guru kita, pasti bukan bos kita, tetapi setan dan pengikut-pengikutnya. Amin. Jadi jangan katakan itu dia benci sama saya juga benci dengan dia. Alkitab katakan musuh kita bukanlah teman kita. Musuh kita bukanlah sekeliling kita. Bukanlah orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tapi musuh kita, Alkitab katakan adalah siapa? Iblis dan roh-roh jahat. Jadi saudara jangan, saudara yang di kiri dan kananmu bukanlah musuhmu. Katakan, oh kamu bukan musuh saya. Dengarkan ini, iblis, Alkitab mencatat iblis dan pengikut-pengikutnya siang malam mendakwa kita. Dia selalu mengatakan, hei kamu Kennedy bukanlah orang baik, hei kamu Kennedy nggak layak, hai kamu Kennedy nggak layak menjadi pemenang, hai Kennedy kamu adalah orang kotor, hai selalu ditunjuk. Dengarkan ini, Tuhan tidak pernah mengarahkan telunjuknya kepadamu. Iblis hanya mengarahkan telunjuknya. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A dikatakan, iblis itu datang membunuh, mencuri dan membinasakan kita, menghancurkan kita. Dia merebut damai sejahtera, mencuri damai sejahtera kita, mencuri kebenaran dari hidup kita, sehingga kita meragukan kebenaran-kebenaran dari kebenaran firman Tuhan. Dengarkan ini saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah mengarahkan telunjuknya dan menghakimi engkau. Seperti anak yang hilang, tangan Tuhan kapanpun engkau kembali, tangan Tuhan tetap terbuka untuk memelukmu. Engkau yang ada di Zoom, dengarkan ini baik-baik. Apapun kondisimu, apapun situasimu, dengarkan ini, Tuhan di pihakmu. Tuhan akan membela engkau dari segala musuh-musuhmu. Musuhmu yang paling utama dan terutama adalah iblis, karena dia selalu menghakimi kita, mendakwa kita, mencuri, membunuh dan membinasakan kehidupan kita. Kita dibela dari apa lagi saudara-saudara? Ayat 33 dikatakan dari penggugat kita. Kita dibela dari apa lagi? Allah membela kita dari mana saudara? Dia membela kita dari segala persoalan dan penderitaan kita. Dia bela kita. Jangan berpikir bahwa ketika kita menderita Tuhan tertepuk tangan dan berkata, ha rasain lu menderita. No, Tuhan tidak pernah katakan begitu. Tapi dia akan bela kita, dia akan tolong kita, dia akan terus bersama-sama dengan kita sampai kita keluar sebagai pemenang.
Dia bela kita dari berbagai-bagai penderitaan. Paulus atau penulis kitab Roma menuliskan apa penderitaan kita. Pertama dikatakan di ayat 35 adalah penindasan. Dalam terjemahan yang lain digunakan adalah kesengsaraan. Yang lebih ke arah ke dalam kita, sudah. Bukan kesengsaraan itu milik orang lain, tapi milik kita. Dia tujukan kesengsaraan itu lebih ke dalam diri kita. Itu berbicara tentang mungkin kita kesepian yang luar biasa. Mungkin kita mengalami kesedihan yang luar biasa. Mungkin juga kita mengalami keputusasaan. Mungkin kita mengalami depresi. Dengarkan ini baik-baik. Dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan bela kita. Mungkin ada yang mengatakan, kamu ini ya nggak layak untuk mendapatkan ini. Kamu ini ya nggak layak untuk ini. Kamu ini ya nggak layak untuk dapat. Tapi Tuhan katakan, hei nah, engkau layak. Dia katakan, hei, aku bisa mengangkat engkau dengan luar biasa. Kalau engkau hari ini dalam kesepian, kesedihan, keputusasaan dan depresi, dengarkan ini. Tuhan di pihak saudara. Tuhan bersama dengan saudara untuk membela saudara. Dari apa lagi dia bela kita? Di ayat 35 dikatakan dari kesesakan. Dari apa lagi? Dari penganiayaan. Dari apa lagi? Dari kelaparan. Ada yang menerjemahkan kelaparan ini ada karena kemiskinan. Ketelanjangan hampir sama karena kemiskinan. Bahaya dan pedang. Dia bela kita saudara-saudaraku. Dia bela terhadap apa lagi saudara-saudaraku? Ayat yang ke-36. Dia bela kita dari berbagai ancaman sepanjang hari. Ayat 36 dikatakan. Seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Penulis Roma mengutip dari kitab Mazmur 44 ayat 23. Sudah sama kalimatnya saudara-saudaraku. Dia bela kita terhadap apa lagi? Tadi dia bela kita yang nomor 4 terhadap berbagai ancaman yang datang sepanjang hari dalam hidup kita. Dia jaga kita. Yang kelima, dia bela kita terhadap apa? Dari kekuatan yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Alkitab mencatat, penulis kitab Roma mencatat ada beberapa kekuatan yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Yang pertama dikatakan maut. Artinya kematian pun tidak bisa lagi memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Apalagi malaikat-malaikat ingin memisahkan kita, itu pun juga tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada beberapa penafsir mengatakan malaikat ini siapa Pak Kennedy? Ada yang mengatakan malaikat jahat dan malaikat baik. Ini adalah bahasa bahasa yang dilebih-lebihkan, hiperbola, ya, bahasa hiperbola. Paulus itu atau penulis kitab Roma mengatakan, bahkan malaikat yang di sorga pun, bahkan malaikat yang jatuh karena memberontak iblis pun tidak dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Luar biasa tidak? Enggak ada yang dapat. Kekuatan apa? Ada. Baik itu malaikat-malaikat yang melayani Tuhan di sorga. Baik malaikat-malaikat yang jatuh karena pemberontakan mereka yang disebut iblis dan antek-anteknya. Tidak dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang. Ini ada beberapa penafsir dikatakan memang ada beberapa daerah, ada beberapa negara yang memang melarang orang-orang menyebut, memanggil, beribadah di dalam Yesus Kristus. Tapi dikatakan itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apalagi saudara, kuasa-kuasa, baik kuasa setan, baik kuasa manusia, ini pun tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Ada frasa mengatakan baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ini ada beberapa penerjemahan mengatakan baik ketika kondisi kita lagi hebat, berhasil, kita sukses, itu pun seharusnya nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang kedua, waktu kita kondisi kita paling bawah, paling hina, mungkin kita bangkrut dan lain sebagainya. Penulis kitab Roma pasal 8 mengatakan itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kesuksesan, baik itu kebangkrutan, baik itu kehebatan, baik kehinaan, itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya apapun kau diberkati atau tidak diberkati, itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa saudara-saudaraku. Atau suatu makhluk lain dikatakan. Ini juga bahasa hiperbola. Ingin penulis kitab Roma ingin mengatakan apalagi yang lupa yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Atau
makhluk-makhluk lain yang diciptakan, yang belum diciptakan, atau makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak pernah tahu, yang kita tidak pernah kenal, itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Wis, luar biasa. Saya senang punya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu apapun masalahmu, jangan tinggalkan Yesusmu. Amin. Jangan pernah engkau ragu mengikut Dia. Mulai saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengambil keputusan untuk melayani Dia, saudara-saudaraku. Sampai detik ini saya bersaksi, Tuhan tidak pernah merugikan saya. Dia bela saya, Dia tolong saya, Dia bersama-sama di pihak saya. Sekalipun orang lain tinggalkan saya, tapi Tuhan kita Yesus yang telah bangkit itu, Dia katakan, Kennedy, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Sekalipun teman baikmu, sekalipun orang tuamu meninggalkan engkau, sekalipun sahabat terbaikmu meninggalkan engkau, hey Kennedy, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Wah, keren banget Tuhanku Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, dengarkan ini. Hai guys, dengarkan baik-baik. Ayat 34 mengingatkan kita kembali. Kemenangan kita, dengarkan ini baik-baik. Kemenangan kita tidak bisa dilepaskan dari kemenangan Kristus. Kemenangan dari apa? Kemenangan Kristus dari salib. Kemenangan Kristus dari kebangkitan. Kemenangan Kristus dari kenaikannya. Bentar lagi kita akan bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir saya ini menang karena memang seharusnya saya menang. Tidak. Seharusnya saudara katakan, karena aku menang semata-mata karena kasih Kristus kepadaku. Aku berhasil karena semata-mata kasih Kristus kepadaku. Itu hanya anugerah. Saudara diberi talenta yang luar biasa, itu anugerah. Saudara diberkati, itu anugerah. Saudara bisa mengenyam apa, menikmati apapun, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, oleh karena kasih Kristus kita dimenangkan. Itu adalah sebuah tema yang benar. Jadi saudara, seberapa hebat pun kita, seberapa canggih pun otak kita, saudara-saudara, kalau Tuhan tidak di pihak kita, Tuhan tidak menang dan memberi kemenangan kepada kita, engkau tidak pernah mengecap kemenangan sama sekali. Oleh karena itu, saat kita berhasil, saat kita diberkati, saat kita sukses, saat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, jangan lupa semua itu karena kasih Kristus semata-mata untuk saudara dan untuk saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami yang ada di dalam ruangan ini, di dalam gereja ini, kami merasakan hadirat Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara yang ada di layar Zoom juga merasakan hadirat Tuhan. Mungkin saudara bertanya, gak mungkin Pak Kennedy saya menjadi pemenang. Orang kondisi saya seperti ini, gak mungkin saya menjadi pemenang. Apalagi lebih daripada orang-orang pemenang. Stop, berhenti dulu. Yang benar Alkitab katakan, engkau mungkin pasti menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Asal bersama dengan Tuhan. Karena kemenangan Kristus di atas salib dan kebangkitannya menjadi bagian dari kemenangan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali engkau putus asa. Jangan sekali-sekali engkau menangisi dirimu. Mengapa seperti ini saya? Kenapa saya seperti ini? Sehingga yang lain bisa sukses, saya tidak. Alkitab katakan, kemenangan bukan tergantung bentuk fisikmu, tapi kemenangan tergantung karena Tuhan bersama denganmu. Oleh sebab itu hari ini, pesan Paskah secara nasional di tahun 2022 ini, Alkitab dan Yesus mau ingin memberitahukan kepada engkau, engkau memiliki kemenangan. Engkau pasti menjadi pemenang. Bersamalah dengan Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Sekalipun engkau terbatas kekuatanmu, terbatas fisikmu, tapi Tuhanmu yang menyertai dan di pihakmu tidak terbatas. Inilah yang membuat saudara dan saya menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Bapakku yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pesan Paskah yang dilaksanakan DPP Petki secara nasional. Berkati seluruh pengurus Petki, baik yang ada di pusat, yang di daerah, di ranting-ranting, dan yang wilayah-wilayah yang lain. Teristimewa kami yang mengikuti perayaan Paskah secara nasional yang diadakan oleh Petki. Kami bangga memiliki Allah yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Urapi kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini rekan-rekan kami sedang ragu untuk masa depannya, ragu untuk hidupnya, ragu untuk kemenangannya, hamba berdoa untuk berbicara kepada mereka bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau di pihak mereka, Engkau menjaga mereka, bahkan Engkau menjadi pembela bagi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saya serahkan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saya senang sekali diberi kesempatan untuk bersaksi. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman yang sini sih udah kenal ya, yang ada di sini. Mungkin kalau yang di Zoom mungkin ada yang belum kenal. Siapa sih tiba-tiba dia berdiri di depan sini? Nah, nama saya Semi Friendly Mandala. Kalau aslinya sih orang Kupang ya sebenarnya. Tapi saya sekarang kuliah di sini di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Seni Musik. Jadi sebelum saya ngangkat pujian, saya mau bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan yang baru saya alami mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu ya. Jadi saya awalnya dari saya tuh punya karya saya sendiri. Dan karya saya ini sempat diikutkan dalam lomba cipta lagu. Tapi karya saya ya terjun bebas. Terjun bebas ya. Nggak dapat sama sekali karena waktu itu memang masih belum bagus lah, belum bagus. Tapi waktu itu saya ngobrol sama teman Kak Leni, ada di sini orangnya. Sam, yang kalah itu belum tentu nanti nggak sukses loh. Maksudnya bukan berarti udah nggak apa sih, yang kalah tuh belum tentu dia nggak berhasil nantinya gitu. Ya gitu ya, aku cuma bilang gitu ya udah. Terus dari situ saya rombak semuanya lagu itu, nadanya semuanya saya rombak kecuali lirik. Nadanya saya rombak karena waktu itu bermasalah dengan nadanya sih sebenarnya. Saya rombak dan saya bikin konsep aransemen musik yang baru. Pokoknya itu konsep saya semua dari lirik, aransemen musik, itu saya semua yang konsep. Dan akhirnya jadilah lagu ini saya upload di YouTube channel saya waktu itu. Ya, namanya Sami Channel. Kalau teman-teman yang di Zoom mau cari juga bisa kok. Namanya Sami Channel aja. Dan saya ikutan di salah satu adalah salah satu organisasi di Surabaya, Jawa Timur. Dan saya ini hanya iseng ngirim lagu saya lewat channel YouTube itu. Lagu itu saya kirim, lagu yang sudah saya garap itu. Tiba-tiba seseorang ini dia WhatsApp saya, dia bilang, "Sam, kamu mau nggak lagu kamu saya bantu promosikan di Surabaya?" Waduh, kaget saya. Tapi saya kan lagu saya tuh sempat nggak percaya diri juga sama lagu saya sebenarnya. Enggak, ini bagus. Ini sayang loh kalau nggak dipromosiin gitu. Dan akhirnya
saya diminta untuk datang ke Surabaya. Dan puji Tuhannya, CD-nya itu langsung mereka buatkan di sana. Mereka bikin covernya di sana, mereka semua yang ngerjain. Itu puji Tuhan, Tuhan baik banget gitu. Mereka yang ngerjain semua sampai kelar. Itu saya sudah punya filenya, saya kirim ke mereka, mereka yang langsung kerjain di sana, bikin cover dan segala macam. Oke, ini sudah mau dekat hari-hari keberangkatan. Waktu itu pas lagi ya lagi gitulah ya. Saya bilang, Tuhan gimana ya, saya mau berangkat nih gitu. Tapi ya lagi gini gitulah. Ya ngerti lah aja ya. Iya. Lagi gini gitu. Lagi nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Iya. Biasalah cuan-cuan dikit gitu. Oke, dan saya tuh mau berangkat tanggal 22 April ke Surabaya. Ya, tapi gimana ya gitu kan, bingung. Tapi tepat sehari sebelum saya berangkat, saya ditelepon berapa hari sebelumnya tuh, Sam, kamu bisa nggak ikut talk show? Talk show-nya itu akan mengangkat tema tentang kamu sendiri. Saya masih ingat di SMA Taruna Bakti Bandung saya waktu itu. Jadi 22 saya berangkat, 21 saya talk show dulu. Dan yang merekomendasikan saya tuh alumni UPI dan saya nggak kenal siapa orangnya. Tapi dia tahu saya katanya. Saya nggak kenal. Ya udah saya datang, ditanya segala macam, diinterview segala macam. Pulang-pulang ya gitulah. Pulang-pulang puji Tuhan, ternyata itu lebih daripada yang saya bayangkan. Wah, itu baik banget Tuhan. Kalian ini saksinya. Saya pulang kali ini ada. Jadi kalian ini tahu saksinya. Tuhan tuh kasih pas banget sama waktunya. Sehari sebelum saya jalan, Tuhan kasih gitu. Dan puji Tuhan pas di Surabaya hari pertama teman-teman CD itu langsung habis terjual. Dan puji Tuhan royaltinya udah masuk ke saya. Nanti ya. Ya puji Tuhan banget. Ini yang mau saya saksikan bahwa Tuhan tuh selalu punya banyak cara ya. Ini sih hubungan nama pemenang lagi. Mungkin kita kalah tapi Tuhan pakai kita pemenang di yang mungkin yang nggak secara nalar kita sebagai manusia tuh nggak akan duga gitu. Ya orang lagu saya udah terjun bebas kok di lomba gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai di tempat yang lain dan waktu itu yang membuat saya sangat bangga. Pertama kali dalam hidup saya, lagu saya dimainkan di Surabaya live YouTube dan itu lagu saya sendiri. Orang-orang tim band sana itu mereka menghafalkan lagu saya dan saya bawakan di depan umum lagu saya sendiri. Itu puji Tuhan, saya bangga sekali karena itu hasil karya sendiri, mau gimana pun karya sendiri. Dan itu kalau teman-teman pengen tahu CD-nya nanti ada. Nanti belum dibawa, nanti ada. Ya. Dan saya mau angkat satu pujian yang mungkin lagu saya ini belum saya bawakan hari ini ya di sini. Tapi saya mau angkat satu pujian yang Tuhan tuh selalu menolong kita. Yang paling bikin saya tersentuh itu adalah sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Luar biasa teman-teman. Dan ini adalah pujian dari saya. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
hidupku. Terima kasih semuanya, semoga bisa memberkati kesaksian dan pujian dari saya. Shalom. Shalom. Saya akan membacakan sebuah puisi yang saya beri judul Kasih Kristus Menyelamatkanku. Dahulu aku manusia dosa yang terjerat hawa nafsu. Dahulu aku manusia durhaka yang terpasung kedaginganku. Dahulu aku penghuni kerajaan maut yang menyembah malaikat pemberontak. Dosa menggiringku ke jalan yang penuh dengan tipu daya, memaksaku sujud kepada Bapa segala dusta. Tanpa daya, aku terjerembab dalam kuasa maut. Akan tetapi, kini aku ditebus oleh karena kasih Kristus. Oleh karena kasih Kristus aku dimenangkan. Kristus Yesus yang telah wafat. Bahkan lebih lagi, Ia yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, kini menjadi pengantara bagiku. Ia telah mematahkan rantai segala dosa dan melenyapkan sengat kerajaan maut. Oleh karena kasih Kristus, aku diselamatkan. Dalam dekapannya, Ia melingkupiku. Ia mengangkatku dari kerajaan maut. Ia juga memberiku hidup yang kekal. Dan bila Allah di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Oleh karena pengorbanan Kristus, aku dibenarkan. Biarpun merah dosaku seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Oleh karena Dia yang mentahirkanku. Dan dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi aku. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat Alkitab, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Kita juga sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang di situ kita bisa lihat betapa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Betapa Tuhan itu selalu menolong kita tepat pada waktunya, bukan tepat pada waktu kita ya, tapi tepat sesuai waktu yang sudah Tuhan rencanakan buat kita. Kita juga sudah mendengarkan puisi yang luar biasa yang kembali mengingatkan kita bahwa kita sudah dimenangkan oleh Roh Kudus, oleh kematian Yesus dan kebangkitannya. Sebelum kita masuk pada persembahan, mungkin ada di Zoom atau nanti misalnya ini akan diupload ke YouTube-nya channel DPP Petki.
ada yang mengikuti ibadah ini. Kalau tadi mungkin ada yang melihat buat yang teman-teman non tunanetra ya, buat sahabat Petki yang non tunanetra melihat pertama tadi yang baca ayat Alkitab itu Yohanes Rio Darmawan, kemudian yang barusan membacakan puisi itu adalah Grace Carolina. Mereka ke depan sini di mimbar membawa handphone dan memasang headset di sebelah telinganya. Nah, inilah cara kami para tunanetra untuk membaca. Jadi kalau orang awas membaca dengan mata, kami bisa membaca dengan berbagai cara. Kalau saya megang kertas, ada braille-nya, saya baca pakai braille. Ada beberapa catatan yang saya harus jadikan patokan saat menjadi WL saat ini. Nah kalau tadi Grace sama Rio, dia membaca menggunakan jarinya bernavigasi di smartphone, telinganya mendengarkan apa yang dikatakan screen reader, kemudian diucapkan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang berkenan memberikan persembahan. Silahkan ditransfer ke Bank Mandiri, nomor rekeningnya 13000182646. Saya ulang lagi untuk Bank Mandiri 130nya 4 kali 1826406 atau Bank BCA 438025966 atas nama Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Dan saat persembahan ini kita mau menyanyikan bersama-sama dan kita diingatkan kembali dengan pujian ini bahwa jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kekuatan
Oke, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, luar biasa. Senang sekali ya hari ini, luar biasa banget ya. Kalau tadi kata Bapak Pendeta Kennedy atau hamba Tuhan kita bahwa dipenuhi oleh hadirat Tuhan, iya. Kita rasakan sekali ya sukacita yang luar biasa banget gitu. Tapi kita mau mendengarkan kata sambutan saat ini dari Ketua Umum kita, Bapak Yanto Pranoto. Mungkin boleh persiapkan Pak, nanti setelah kata sambutan kita bisa diskusi bentar Pak, 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan, saya persilahkan pada Bapak Yanto Pranoto. Shalom. Saya atas nama Dewan Pengurus Pusat dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Paskah. Terima kasih untuk Pak Kennedy yang sudah bersedia melayani. Terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah berjerih payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, walaupun saya tahu tidak mudah. Saya tahu banyak harus menahan rasa sedih dan sebagainya, khawatir dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, pada waktu Tuhan campur tangan, semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Selalu hal yang sering saya bilang dan selalu saya katakan buat teman-teman semua, bahwa kalau kita mau menyelenggarakan sesuatu untuk manusia, kita sangat luar biasa menyiapkannya. Tapi kita juga seringkali kurang siap pada waktu kita mau menyiapkan sebuah acara untuk Tuhan. Oleh karena itu, saya harus sampaikan sekali lagi bahwa kalau kita mau menyelenggarakan kegiatan untuk Tuhan, kita jauh harus lebih mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena Tuhanlah yang sudah, karena Kristuslah yang mati, dibangkitkan untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Paskah harusnya menjadi momentum yang lebih wah daripada Natal. Tapi tradisi membuat Natal menjadi sesuatu yang lebih wah. Karena Paskah merupakan momentum penyelamatan manusia dari segala dosa yang Tuhan sudah tebus. Dan hari ini kita peringati kebangkitannya sebagai wujud bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala kehidupan termasuk maut sekalipun. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan bahwa tolong doakan bahwa mudah-mudahan tahun ini COVID-nya sudah semakin baik, ya, semakin terkendali sehingga kita bisa menyelenggarakan perayaan Natal secara offline kembali. Dan sesuai program dan rencana bahwa tahun ini direncanakan kita akan merayakan Natal di kota Semarang. Kita doakan saja supaya energi kita yang 2 tahun belum kita keluarkan semua, nanti kita keluarkan pada waktu kita di Semarang. Ya. Kekuatan dan kasih Tuhanlah yang membuat kita semakin ada hari ini sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra Kristiani yang terdaftar dan berbadan hukum. Bapak Ibu sekalian, yang ingin juga saya sampaikan sedikit, walaupun belum dibahas di rapat pengurus ya inti dan rapat pengurus DPP, bahwa kita sedang bekerja sama dengan gereja-gereja di Italia, ya, untuk setiap program-program kita bisa kita jalankan. Mereka punya cukup besar dana dan mereka akan sudah berkomunikasi dan kita sedang menyusun proposal. Salah satunya kita punya yang sedang kita persiapkan adalah kita punya sekretariat, tempat studio musik dan tempat singgah buat adik-adik kita yang sekolah di sini tapi tidak memiliki asrama. Ya, tolong doakan itu supaya ini menjadi suatu proyek yang Tuhan mau kita kerjakan
Dan ini menjadi sesuatu yang membanggakan kita karena semua adalah karena kebaikan Tuhan saja. Tolong doakan teman-teman, pengurus sedang berjuang untuk mendapatkan itu semua. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang dari Jakarta, yang kemarin baru datang dan nanti sebentar juga harus kembali ke Jakarta. Tidak sempat main-main, ya nanti saja main-mainnya lagi khusus. Saya tahu bahwa teman-teman punya kerinduan, tapi memang Bandung hari ini macetnya luar biasa. Ya, jadi sulit untuk kemana-mana. Untuk kita menjadi tidak nyaman kalau mau pergi-pergi, karena Bandung, jujur teman-teman, kemarin kita kesulitan mencari tambahan 1 kamar aja untuk hotel itu nggak sanggup. Sampai hotel-hotel yang paling paling nggak pernah dilirik sama orang itu full. Saya juga nggak ngerti ada apa. Sampai baru sadar bahwa hari ini libur. Oh, pantesan libur. Jadi kemarin saya pikir ada apa ini ya? Sampai malam ya Nis, puter-puter cari mana. Nggak ada, Anis suruh muter-muter. Beberapa hotel juga penuh. Saya juga penuh. Jadi ya udahlah. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang dari Jakarta yang tidak bisa diinapkan di hotel karena memang penuh. Ya, mendadak. Ya, kembali lagi semua karena memang kita harus akui bahwa kita harus melalui sebuah persiapan yang cukup panjang untuk sebuah acara. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Anis yang sudah bersedia, sudah bersedia menjadi ketua walaupun dipaksa. Sebab kalau nggak terpaksa, akhirnya nggak terpaksa, harus nggak terpaksa. Sebab kalau nggak begitu nanti Anis nggak siap. Anis ada generasi Anis dan sebagainya sedang dikadar. Kan kita ini lama-lama juga tidak mungkin memimpin Petki terus-menerus. Nah, generasi-generasi berikutnya harus dipersiapkan. Ya, untuk memimpin Petki ke depan yang jauh pasti lebih baik daripada sekarang. Ya. Sekali lagi terima kasih Nis, jangan kapok ya. Panitia-panitia lain masih menunggu. Jadi ketua panitia lain masuknya masih nunggu. Ya. Saya takutnya Anis saya bukan apa-apa, takutnya Anis jadi tambah kecil karena stres. Sementara ketua umumnya tambah gede ke samping. Oke, baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you. Kok bentar Pak, izin Pak. Satu pertanyaan Pak, buat ujangan juga, buat motivasi bagi kita semua juga, baik yang di Zoom, baik yang di sini, terkait kata pemenang Pak. Mungkin kita bisa, anak-anak muda kan tadi Bapak bilang bahwa sedang meregenerasi, mengkader, bagaimana kami tetap bisa menjadi seorang pemenang seperti Bapak sampai posisi saat ini Pak. Ayo Pak, bagi kita. Baik, kalau orang mau jadi pemenang, kedengeran ya? Kalau ini mic-nya terlalu tinggi, saya pendekkan jadi nggak sampai. Ya, oke. Kalau mau jadi pemenang, siapa sih yang akan disebut pemenang? Coba, kira-kira siapa yang bisa disebut sebagai pemenang? Siapa? Oke, orang yang sanggup bertahan. Siapa lagi? Berjuang oleh. Oke. Orang yang orang yang disebut pemenang kalau dia bersedia bertanding. Ya. Loh, kan nggak mungkin kita akan disebut pemenang kalau nggak kita bertanding. Betul kan? Pertandingan itu luas loh. Berani menghadapi tantangan, berani keluar dari zona nyaman untuk menjadi pemenang. Berani mengambil sebuah keputusan walaupun dengan sebuah risiko. Karena tidak ada hidup keputusan tanpa risiko. Kalau kita mau sukses, berani mengambil risiko. Tapi tentu terukur. Itu satu. Kedua, berani nggak keluar dari zona nyaman kita. Saya mau cerita sedikit, masih ada waktu ya. Oke. Nah, begini. Saya dulu menjadi pengacara itu nggak berani keluar dari Bandung. Di Bandung aja, nggak berani keluar. Ya begitu-begitu aja hasilnya. Tapi pada waktu saya berani
pindah, berani membuka diri untuk di Jakarta dengan beribu-ribu tantangan yang lebih besar. Di Jakarta kan orang hebat-hebat semua pengacaranya. Udah itu nggak ada yang tunanetra lagi kan. Nah, tapi saya beranikan diri untuk masuk ke situ. Tuhan bilang, kalau kamu ingin diberkati, kamu siapin dong lahannya untuk aku berkati. Kalau kamu di Bandung ya diberkati se-Bandung aja gitu. Tapi kalau kamu berani keluar dari kota Bandung dan berani mengambil pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya, dengan kemampuan yang sudah aku berikan, maka aku memberkati kamu. Jadi dari situ saya mulai berani keluar. Ya, dari pasang tarif yang biasa saja dengan rupiah, saya sudah bisa berani pasang tarif dengan dolar untuk per jam. Jadi bagaimana caranya kita untuk mampu dan berani keluar dari zona nyaman kita. Itu yang terpenting. Keluar dari zona nyaman. Jadi saya selalu bilang, teman-teman yang di asrama nih, kalau udah selesai, ayo keluar dan menatap dunia. Harus berani. Kalau enggak kita nggak akan pernah berhasil. Keberanian untuk menghadapi tantangan, itulah yang akan disebut pemenang. Tuhan pasti nggak menangkan kita, pasti. Selama kita percaya dengan Tuhan. Kalau kita belum menang, berarti kita masih perlu waktu proses. Ada proses tuh untuk jadi pemenang. Jatuh bangun, dihina, dikucili orang, diejek, bahkan tidak diakui. Kalau kita bisa melewati semua itu dengan baik, tanpa mengeluh, sekali lagi jangan mengeluh. Hadapi semua itu, maka kita akan keluar jadi pemenang. Ya, sekali lagi pemenang harus bertanding. Jangan berharap menjadi pemenang tanpa bertanding. Itu kuncinya. Oke ya? Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa banget ya. Keren banget, kata sambutan sekaligus wejangan bagi kita yang masih muda di sini. Saya rasa di sini semua banyak yang muda termasuk yang di Zoom ya. Jadi, are you ready guys? Wah, Bang Semi doang gitu ya. Sekali lagi dong, are you ready guys? Oke, kalau gitu Bang Anis, are you ready Bang? Ah enggak. Kalau enggak, iya Bang. Siap enggak siap Bang? Saya undang untuk maju ke depan untuk memberikan kata sambutan sebagai ketua panitia Bang. Shalom. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Damai Kristus selalu menyertai kita. Yang terhormat Bapak Pendeta Kennedy, yang kami hormati juga Bapak Ketua Umum PETKI, Pak Yanto Pranoto, dan juga mungkin hadir di sini juga Sekjen secara online ya. Ada mungkin Pak Tri Bagio, dan juga para pengurus yang saya hormati juga, mungkin dari Ketua DPD seluruh Indonesia ya, untuk PETKI, dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom ataupun ya bentar lagi malam melalui Zoom, dan juga datang secara langsung di tempat ini, di gereja ini. Adalah hal yang patut kita syukuri, kita banggakan, kita haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita sebagai lambang kemenangan kita. Karena pada kesempatan ini kita bisa merayakan Paskah dengan keadaan walaupun sederhana ya. Tapi puji Tuhan bisa terlaksana. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita mengadakan Paskah ini ada beberapa opsi di pertemuan panitia kemarin, yaitu hybrid dan juga record online ya, live record, dan akhirnya kita pilih hybrid ya. Dan sehingga pada kesempatan ini teman-teman kita dari Jakarta juga bisa hadir di tempat ini. Adapun tema yang kita usung dalam panitia yaitu oleh karena kasih Kristus kita dimenangkan. Seperti
sudah disampaikan oleh Koyanto dan juga Pak Pendeta Kennedy, bahwa mungkin saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Kennedy, bahwa dalam diri kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kita punya DNA kemenangan. Amin. Dan juga sedikit kutipan dari Koyanto bahwa kita harus berani bertanding. Amin ya. Nah, itulah yang mungkin hal yang paling penting yang ingin panitia sampaikan pada Pasca tahun ini. Semoga anak-anak muda juga bisa berpartisipasi, karena yang panitia kali ini kebanyakannya anak-anak muda ya rata-rata. Oh, anak muda semua ya. Ya oke. Semoga anak-anak muda yang juga tampil hadir di online juga bisa mendengarkan dan bisa mengambil hikmah ya. Bisa mengambil sesuatu yang penting lah dari pertemuan kita pada malam hari ini. Mereka bisa ikut ambil bagian dalam PETKI dan bisa memberi kontribusi untuk PETKI ke depannya sehingga PETKI bisa lebih maju lagi. Setuju? Oke, luar biasa. Nah, sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya mengucapkan terima kasih buat DPP PETKI terutama juga yang sudah mensupport penuh kegiatan Pasca kita pada tahun ini, dan juga Pak Pendeta Kennedy, terima kasih untuk pembawa firman yang telah membawa firman pada malam hari ini. Terima kasih telah menguatkan kami, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang bisa hadir pada kesempatan ini. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan sumbangsi banyak kepada kami semua sehingga perayaan Pasca ini bisa terlaksana. Akhir kata, untuk segala yang kurang berkenan ataupun kekurangan yang terjadi pada perayaan Pasca ini kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam. Bentar bang, jangan turun dulu bang, bentar bang. Satu pertanyaan bang, kenapa? Ya, satu pertanyaan bang. Biar teman-teman juga di Zoom dan juga di sini bisa mengetahui pada saat itu bang, kenapa kita memutuskan untuk hybrid bang? Karena ini akan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kita Bapak Yanto tadi ya, bahwa Natal nantinya kalau memang tidak ada halangan yang berarti dari si COVID, kita akan lakukan offline atau secara onsite gitu. Nah, kenapa kita memutuskan untuk Pasca tahun ini bang? Dari Bang Anies sendiri memutuskan untuk hybrid bang. Oke, dari kesepakatan kemarin bahwa kenapa kita berani melakukan hybrid, agar kita bisa memberikan semacam peluang kepada teman-teman, semacam gambaran kepada rekan-rekan tunanetra bahwa yuk sekarang COVID udah mulai membaik, kita percaya, kita yakin kepada Tuhan bahwa ketika semuanya berjalan dengan baik, kita nanti bisa berkumpul mudah-mudahan di Natal yang akan diadakan tahun ini gitu. Jadi ayo kita keluar dari rumah, dari kurungan kita berani melihat dunia yang seperti kita lihat sebelumnya gitu. Ya. Oke ya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan ya buat Ketua Panitia kita yang sudah berjuang, bekerja keras sampai bisa terselenggaranya Pasca kita pada hari ini, bukan malam tapi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Anies. Jadi informasi ya teman-teman yang sudah disampaikan atau sahabat-sahabat PETKI yang di Zoom, yang disampaikan oleh Bang Anies tadi dan juga disampaikan oleh Ketua Umum kita Bapak Yanto Pranoto bahwa akan ada rencana untuk Natal secara onsite atau offline. Jadi buat sahabat-sahabat PETKI yang saat ini sedang menyaksikan kita, mendengarkan kita dimanapun berada, yuk sama-sama kita doakan, kita support, kita dukung dalam doa. Kalau memang itu terlaksana, yuk memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Yanto Pranoto. Jadi kita sama-sama bisa kumpul lagi di Semarang Desember nanti. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama
berdoa syafaat dan juga kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Kennedy. Silakan, Mbak. Mari saya undang untuk berdiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah mengumandangkan bahwa kami adalah pemenang. Kemenangan ini tidak berhenti hanya di sini dan hanya didengarkan. Kami mau menikmati dan kami mau mengalaminya. Oleh sebab itu, rencana-rencana Petki ke depan, khususnya Natal, secara bersama-sama, bertatap muka, itu adalah kerinduan kami bersama-sama. Hanya Tuhan yang dapat merealisasikan kerinduan ini. Oleh sebab itu tolonglah seluruh pengurus, baik yang di pusat, di daerah, dan sampai ke bawah. Kami seluruh anggota yang ada di Petki ini bersama-sama bahu-membahu untuk menjadi terang dan berkat, bukan hanya di sekitar kami, tapi bagi bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu, hari ini kami serahkan bangsa kami, para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong DPP Petki dan seluruh jajarannya, maka Tuhan akan terus menolong mereka. Sediakan dana untuk semua program-program yang sudah dicanangkan. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kaya, yang mempunyai sorga dan alam semesta ini. Kami tidak akan pernah berkekurangan selama kami mengandalkan dan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hari ini menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, para pemenang, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya, memberikan kekuatannya kepadamu dan kepada saya. Keberhasilan menjadi milikmu, kemenangan menjadi milikmu, karena engkau bersama dengan Tuhan hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Kennedy, Bapak Pendeta Kennedy. Terima kasih kepada hambanya, dan mau mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh pihak, seluruh panitia yang bekerja keras. Dan sekali lagi terima kasih pula kepada Praise and Worship tim dari Petki, gabungan dari DKI Jakarta dan juga dari Bandung. Terima kasih banyak. Luar biasa ya. Jadi yang di Zoom semua udah lihat kan, keren kan? Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin saya. Enggak ya. Hubungi masing-masing ya, atas semuanya yang berada di Zoom juga dari berbagai daerah. Terima kasih banyak. Dan kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. And 5, 4, 3, 2, 1, kita undang sekali lagi. Please welcome tim Praise and Worship Petki. Sebagai lagu penutup kita akan nyanyikan sebuah lagu Lebih Dari Pemenang. Yuk nyanyinya yuk, tapi ada yang di sini ya, biar yang di Zoom juga semangat nih. Kita akan lebih dari pemenang. Kita katakan dengan iman.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Karena pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih semuanya. Selamat Paskah. Albert Wijaya Lasal pamit. Cek buat teman-teman pemain musik dan juga panitia semuanya, terima kasih untuk kesediaannya. Buat teman-teman dari Jakarta juga terima kasih ya untuk kesediaannya bisa hadir ke Bandung. Thank you very much. Hey. Ya, buat teman-teman semua join di Zoom. Terima kasih.
bisa nyapa. Oh. Shalom. Aduh. Nah. Shalom. Udah. Balik.